Inspirasi hari ini, tetap mekar di masa sukar. 1 Raja-Raja 17 ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Sobat inspirasi yang terkasih di dalam Kristus Yesus, setiap orang pasti pernah mengalami situasi-situasi sukar di dalam kehidupannya. Tidak terkecuali apakah dia seorang hamba Tuhan, jemaat, orang percaya, atau orang tidak percaya sekalipun, pasti pernah mengalami situasi sukar dalam hidupnya. Kebanyakan orang ketika ada di tengah-tengah masa sukar, sulit untuk bisa menjadi berkat buat orang lain. Mengapa demikian? Karena kebanyakan orang hanya mementingkan atau fokus kepada kepentingan dirinya sendiri. Hanya fokus kepada bagaimana untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dan melupakan kepentingan orang lain, melupakan dirinya yang seharusnya menjadi berkat buat orang lain. Sobat inspirasi, hari ini kita akan belajar dari dua orang tokoh yang tercatat di dalam 1 Raja-Raja pasal 17, yaitu Elia dan seorang janda di Sarfat. Kedua orang ini pun sama mengalami hal atau masa-masa sulit atau masa-masa sukar dalam kehidupan mereka. Pada saat itu hujan sudah lama tidak turun, dan ini berdampak pada pemenuhan kebutuhan mereka. Karena semua ladang-ladang mengalami kekeringan, air-air pun, sungai-sungai pun mengalami kekeringan, sehingga kelaparan terjadi. Dan ini berdampak kepada Elia dan juga seorang janda di Sarfat. Mereka mengalami kekurangan, mereka mengalami masa-masa sukar. Tetapi yang menarik di sini, kedua orang ini, walaupun sedang mengalami masa sukar, mereka tidak hanya fokus kepada kepentingan diri mereka sendiri, tetapi mereka juga mau menjadi berkat buat orang lain. Yang pertama kita akan melihat di sini yaitu dari seorang hamba Tuhan Elia. Ketika dia sedang mengalami masa sukar, yaitu untuk memenuhi kebutuhan jasmaninya, Elia tidak hanya terfokus kepada bagaimana untuk memenuhi kebutuhan daripada jasmaninya, kebutuhan makan minumnya. Elia tidak hanya sekedar melihat kepentingan dirinya sendiri, tetapi ketika firman Tuhan datang kepadanya, Elia taat untuk tetap mau memberitakan firman Tuhan kepada seorang janda di Sarfat. Ini luar biasa, sobat inspirasi, karena di tengah-tengah situasi sukar, di tengah-tengah situasi lapar, Elia masih mau belajar untuk taat kepada perintah Tuhan. Elia tahu bahwa yang paling utama di dalam kehidupannya adalah untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan perlu diberitakan bagaimanapun kondisi yang sedang dialami oleh Elia. Sobat inspirasi, kita belajar dari Elia bahwa apapun kondisi kita hari-hari ini, masa-masa sukar yang sedang kita alami, kita jangan pernah lupa bahwa kewajiban kita adalah kita harus tetap memberitakan firman Allah supaya orang-orang boleh dikuatkan, orang-orang boleh diberikan satu penghiburan, bahkan boleh mengalami Tuhan di dalam kehidupan mereka. Yang kedua saya lihat di sini adalah dari seorang janda di Sarfat. Janda di Sarfat ini luar biasa. Dia bukanlah orang percaya karena dia hidup di tengah-tengah bangsa yang tidak percaya kepada Allah. Tetapi luar biasanya janda di Sarfat ini memiliki hati untuk memberi. Ketika Elia datang, janda ini sedang mengumpulkan kayu untuk membakar adonan roti untuk dimakan oleh dia dan anaknya, dan kemudian mereka akan mati. Tetapi ketika Elia meminta roti tersebut, janda di Sarfat ini memberikan dengan rela hati. Dia memberikan kepada Elia dan dia percaya kepada firman yang disampaikan oleh Elia bahwa Allah akan menjamin kehidupannya. Sobat inspirasi, di tengah kekurangan, janda di Sarfat ini bisa memberi, dan seharusnya kita belajar bahwa apapun kondisi kita akhir-akhir ini, kita tetap bisa menjadi berkat buat orang lain. Apa yang bisa kita berikan, hal-hal sederhana apa yang kita bisa berikan untuk bisa memberkati orang lain. Dan percaya, ketika kita memberikan hal tersebut, maka Tuhan akan menjamin kehidupan kita, akan memenuhi kebutuhan kita, memberkati usaha pekerjaan dan apa yang kita kerjakan. Keputusan hari ini, mari kita tetap percaya kepada Tuhan dan pemeliharaannya. Jangan takut, Tuhan pasti akan bertindak. Yang kedua, mari kita tetap memberitakan firman di tengah-tengah situasi sulit. Ini adalah tugas kita orang percaya, memberkati orang melalui kebenaran firman Tuhan. Dan yang terakhir, mari kita terus menjadi berkat buat orang lain. Kita percaya bahwa setiap kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk tetap menjadi berkat di masa sukar yang pada saat ini sedang kita alami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Amin.